Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat beriman Islamic Jenazah Cinta yang selalu dirahmati oleh Allah, yang selalu dilimpahi rezeki dan kesehatan, semoga semakin sehat, semakin bahagia, semakin berkelimpahan rezeki yang barokah. Sebelum saya bercerita tentang Ashabul Kahfi yang terdapat dalam surat Al-Kahfi, jangan lupa tekan tombol subscribe ya untuk dukungannya. Semoga semakin maju, semakin berkembang, semakin tebar manfaat untuk semua umat. Kisah Ashabul Kahfi, kisah para pemuda yang tertidur di gua selama 309 tahun. Ashabul Kahfi merupakan kisah 7 pemuda yang tertidur di dalam gua selama 309 tahun. Kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemuda ini bersembunyi di dalam gua Rajib, yang lokasinya berada di sekitar 8 km dari Aman, Yordania, untuk melarikan diri dari kekejaman Raja Dicyanus. Cerita tentang Ashabul Kahfi ini berawal dari sebuah negeri yang bernama Ephasus, yang dipimpin oleh raja kejam dan menyembah berhala, yang bernama Raja Dicyanus. Ia tak segan-segan membunuh siapa saja yang menolak untuk menyembah berhala. Suatu ketika, Raja Dicyanus mendengar ada beberapa pemuda yang menolak menyembah berhala. Ketika ditanya, alasan pemuda-pemuda ini menolak menyembah berhala adalah karena hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama dari 7 pemuda Ashabul Kahfi adalah Maxalmena, Martinus, Castunus, Bairunus, Danimus, Yabunus, dan Tamlika. Ditawarkan berbagai kenikmatan, pemuda ini tetap menolak sampai pada akhirnya pemuda-pemuda ini sepakat untuk pergi meninggalkan kota mereka dan bersembunyi di sebuah gua. Di gua tersebut, para pemuda bisa dengan bebas beribadah kepada Allah dan selalu berdoa untuk memohon perlindungan agar terhindar dari kekejaman tentara Raja Dicyanus. Keteguhan hati para pemuda ini juga dituangkan dalam firman Allah yang tertera pada surat Al-Kahfi ayat 14, yang artinya, "Dan kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri. Lalu mereka pun berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucap perkataan yang amat jauh dari kebenaran." Surah Al-Kahfi ayat 14. Akhirnya Allah menutup pendengaran dan penglihatan pemuda itu, sehingga mereka tertidur dalam waktu yang sangat lama. Diperkirakan tidur di dalam gua selama 309 tahun. Kisah ini pun diceritakan dalam surah Al-Kahfi ayat 10-11. Ingatlah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu ya Allah, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun, dan dibangunkan dari tidur panjangnya. Waktu terus berjalan sampai akhirnya negeri Ephasus sudah beberapa kali berganti raja, dan Raja Dicyanus telah tiada. Allah pun membangunkan para pemuda sebagaimana yang tertulis dalam surah Al-Kahfi ayat 12. Kemudian kami membangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung beberapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Tertera dalam surat Al-Kahfi ayat 12. Ketika para pemuda terbangun, salah seorang pemuda bertanya, "Berapa lama kita tertidur di sini?" Dan salah satu pemuda menjawab, "Mungkin kita hanya tidur sehari atau setengah hari." "Tidak, Allah yang lebih tahu berapa lama kita tidur di sini." "Oke, begini saja. Sebaiknya salah satu di antara kita keluar dari gua untuk membeli makanan dan memastikan
"Bagaimana keadaan kota saat ini?" ujar salah satu seorang pemuda. Akhirnya pemuda yang bernama Tamlika pergi ke kota. Dia berjalan dengan sembunyi-sembunyi karena takut ketahuan oleh prajurit Raja Dikyanus. Namun ia merasa heran karena melihat banyak orang yang sudah beriman. Keadaan kota pun sudah sangat berubah. Kemudian ia bertanya kepada salah satu penduduk yang ia temui untuk memastikan nama kota tersebut. Penduduk pun menjawab, kota itu adalah kota Ephesus. Dan itulah kisah para Ashabul Kahfi yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.